ونور وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal Mukarram, wabil khusus Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Bapak Ibu, Bambang, sekeluarga yang pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kumpul saya jadi narik itu apa sih kan mas? Mudah-mudahan keluarga besar dari Bapak Bambang diberikan oleh Allah keberkahan dunia akhirat, berikan kesehatan zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Serta Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir di majelis yang mulia yang dirawi bukan hanya oleh kita, tapi tadi disebutkan oleh Ustadz Rosyid bahwa ketika seorang hamba itu menghatamkan Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, dari Fatihah sampai An-Nas, maka malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pun hadir di majelis-majelis yang dimana dibacakan Al-Quran dan dihatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan majelis ini juga didatangi malaikat yang artinya doa kita dibarengkan dengan doanya malaikat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, sang pembawa Al-Quran yang menunjukkan kita minal zulumati ilan nur, dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang karena adanya nur cahaya Al-Quran, cahaya Islam, cahaya agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa sih kita harus berkhatmil Quran secara berjamaah? Karena ini adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara sunnahnya Rasulullah adalah ketika beliau baca Quran itu disimak oleh yang lain, termasuk bacaan Qurannya Rasulullah disimak oleh malaikat Jibril. Dan juga para sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika selesai membaca Al-Quran, anak-anak beliau, keluarga beliau, teman-teman beliau itu dikumpulkan.
Ya seperti majelis kita seperti ini. Jadi teman kita undang, anak-anak kita kumpulkan, saudara kita juga undang, sama-sama menghatamkan dan mendapatkan keberkahan doa dari khatmil Quran. Karena doa ini diamini oleh 600.000 malaikat. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Karenanya orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita, ini mentradisikan hal yang seperti ini. Dan alhamdulillah tadi dibisiki Bu Sur, katanya ini insya Allah bisa mau dirutinkan. Alhamdulillah. Karena ini adalah hal yang baik, tradisi yang baik, menghidupkan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah dari Rasulullah kita hidupkan, sesuatu yang sudah mulai agak pudar. Apalagi kita di kota, ini sudah dengan kesibukannya masing-masing. Rasanya kemudian kalau ada majelis-majelis semacam ini majelis-majelis yang sudah langka. Langka itu artinya sesuatu yang ada tapi sangat terbatas. Langka itu artinya sedikit. Dan insya Allah kita dari bagian yang sedikit, yang insya Allah sebagaimana hadis baginda Rasulullah, Nabi itu suka terhadap kelompok yang sedikit. Yang dimaksud adalah orang-orang di akhir zaman yang senantiasa berkecimpung di dalam kebaikan, termasuk membaca Al-Quranul Karim. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Tadi di dalam kita menghatamkan Al-Quran, itu kita bareng-bareng dimulai dari surat Ad-Duha. Saya terangkan dengan mencuplik dari apa yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Itu beliau menjelaskan bahwasanya ketika kita khatmil Quran, kemudian kita baca dari Ad-Duha, biasanya di selang-selang atau di sela-sela antar surat kita membaca takbir. Apakah itu bikinan-bikinannya para ulama kita? Enggak. Itu adalah tradisinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi habis membaca surat Ad-Duha selesai, kemudian bertakbir, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu adalah ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lama tidak turun wahyu. Jadi sempat wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terhenti. Lama tidak turun lagi sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bingung. Sampai kepada orang-orang kafir Quraisy itu, bahasa sekarang itu membuli Rasulullah. Itu Muhammad itu sudah bingung, ditinggalkan oleh Tuhannya. Dia kelimpungan gak dapat wahyu. Sudah lama Rasulullah SAW ketika ada berbagai macam persoalan, malaikat Jibril gak datang, wahyu tidak turun. Nabi Muhammad bingung, ini kalau nanti ada umat, ada orang Islam, sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus saya jawab? Maka dalam kebingungan itu Rasulullah SAW dianggap bahwasanya Tuhan itu sudah gak suka lagi dengan Muhammad. Tuhan sudah meninggalkan Muhammad. Maka ketika surat Ad-Duha itu turun, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senangnya luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat ini yang setelah jeda lama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian senangnya luar biasa, kemudian bertakbir, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Ini saking senangnya Rasulullah SAW. Makanya senangnya Rasulullah ini kemudian menjadi tradisi, menjadi kebiasaan setiap kita khatmil Quran, membaca surat Ad-Duha sampai An-Nas, di sela-sela surat itu kita bertakbir. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kemudian kita baca bismillah lagi, dilanjutkan. Selesai surat, kita takbir lagi, baca bismillah lagi, kemudian surat lagi. Nyambung sampai dengan surat An-Nas. Setelah surat An-Nas selesai, kemudian dilanjutkan lagi dengan membaca surat Al-Fatihah. Fatihah selesai, dilanjutkan lagi dengan membaca surat Al-Baqarah awal. Dari Alif Lam Mim sampai dengan ayat kursi, kemudian akhir daripada surat Al-Baqarah. Dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa dasarnya? Dasar yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah, itu beliau mengutip satu ayat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, fa iza faraghta fansur. Kata Allah, fa iza faraghta, ketika kalian telah selesai dalam satu urusan tertentu, ketika kalian sudah selesai di dalam membaca Al-Quran, ketika kita selesai menghatamkan Al-Quran, fangsob, maka lanjutkanlah dengan bacaan yang baru. Ketika kita sudah selesai dengan urusan-urusan apapun, kita selesaikan urusan-urusan yang baru. Ini para ulama mengambil dalil fa'iza faraghta fangsob. Ketika kita sudah selesai melakukan membaca Al-Quran fangsob, maka kita mulai dengan bacaan yang baru. Karenanya setelah membaca surat An-Nas, dilanjut dengan membaca Fatihah lagi, dilanjut dengan membaca surat Al-Baqarah awal lagi, sampai dengan seterusnya. Supaya apa? Para ulama di dalam menjelaskan supaya kita tidak terputus dalam amalan-amalan tertentu. Jadi nyambung terus. Supaya kita tetap bersemangat untuk melakukan kebaikan. Supaya kita tetap bersemangat untuk membaca Al-Quran. Maka dilanjutkan, jangan berhenti. Ini di antara apa yang dibiasakan oleh guru-guru kita, oleh para ulama di dalam membiasakan khatmil Quran. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Kita sekarang berada di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, bulan yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ashhurul Hurum. Bulan yang mulia, bulan yang Allah menjaga betul eksistensi peradaban umat manusia. Jadi di dalam bulan-bulan hurum ini, sebelum Al-Quran itu datang, itu Allah sudah menjaga dengan tradisi-tradisi mereka. Jadi mereka, orang-orang Arab zaman dulu, sebelum Islam datang, itu mereka sudah punya tradisi. Kalau masuk bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan Rajab, itu mereka meskipun dalam keadaan perang itu mesti berhenti. Meskipun dalam keadaan mereka itu berhadap-hadapan, itu di bulan-bulan hurum itu mereka gencatan senjata. Makanya Allah di dalam Al-Quran kemudian menegaskan kembali bahwa bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga betul kita sebagai umat manusia agar terjaga. Ini bukan berarti di bulan-bulan lain itu kita boleh perang, tidak.
tapi Allah lebih menjaga khususnya di bulan-bulan haram. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Katakan wahai Muhammad bahwasanya berperang, menumpahkan darah, safkud dima di bulan-bulan hurum itu adalah dosa yang amat sangat besar. Ini adalah satu penghormatan Allah, penjagaan Allah terhadap kita. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan Rajab ini ada peristiwa besar, yaitu peristiwa di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini dalam surat Al-Isra, ayatnya banyak, ada 111 ayat. Tapi yang populer ayat pertama toh, yang menjelaskan tentang perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ayat-ayat yang lain itu juga tidak kalah spektakulernya, tidak kalah hebatnya di dalam menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di dalam ayat ini memang Allah luar biasa memperjalankan seorang hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahasa yang harus kita gunakan, logika yang harus kita gunakan itu logikanya Allah, jangan logikanya kita. Kalau logikanya kita, Nabi Muhammad SAW itu jalan dari Mekah ke Palestina, zaman itu rasanya sesuatu yang impossible, rasanya sesuatu yang tidak mungkin. Karena apa? Begitu jaraknya yang sangat jauh. Jadi Mekah ke Palestina zaman itu belum ada kendaraan, kendaraannya baru ada onta atau kuda. Jadi ditempuh mungkin bisa berbulan-bulan. Tapi ini fakta, dan Rasulullah SAW diperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maka di dalam memahami ayat ini kita harus menggunakan logikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menggunakan pikiran kita, gak nyandang. Kalau menggunakan logikanya Allah Subhanalladzi asra, Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya. Kalau Allah yang memperjalankan hambanya, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Kalau Allah yang memperjalankan hambanya, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Meskipun menurut logika kita, perjalanannya Nabi dari Mekah ke Palestina sampai ke Sidratul Muntaha itu adalah sesuatu yang di luar logika manusia. Makanya kita harus menggunakannya pendekatan iman. Logika yang kita gunakan adalah logikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lailan, pada malam hari. Maknanya apa? Di situ disebutkan tolak atau perjalanan Nabi Muhammad dimulai dari masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu satu simbol yang kemudian diucapkan langsung oleh Allah. Bahasanya bukan kinayah lagi, tapi sudah sore. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi berjalan bukan dari rumah beliau, bukan dari kantornya beliau,
bukan dari mana-mana, tapi tolakan Rasulullah itu dimulai dari masjid ke masjid. Maknanya apa? Ini satu simbol. Jadi bahasa simboliknya Allah lewat perjalanan suci Rasulullah, apapun dan bagaimanapun kita kalau pengen dekat dengan Allah, maka tolakan kita harus berasal atau dimulai dari masjid ke masjid. Masjid ini institusi yang pertama. Sebelum ada institusi apapun, Allah sudah membuat masjid. Di Quran itu sudah dijelaskan, inna awwala baiti wudi'a linnas. Inna awwala baitin, sesungguhnya bait, tempat ibadah, rumahnya Allah, yang pertama kali dibangun adalah bibak kata mubarakah, yaitu Ka'bah yang ada di kota suci Mekah. Itu titik sentral pertama kali Allah bangun. Sebelum Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan ke muka bumi, itu titik yang namanya Ka'bah, Bibakkah Mubarakah, sudah ditunjuk oleh Allah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk alam semesta, sebagai porosnya dunia. Nah, kemudian malaikat kemudian bangun, sempat Ka'bah itu roboh, dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beserta anak. Jadi yang bangun pertama kali bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hanya membangun kembali, merenovasi bareng-bareng dengan putranya, dibantu putranya. Di Quran disebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Cuma dalam sejarah dulu ketika kita sekolah itu diajarkan yang bangun Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim. Padahal Ka'bah dibangun pertama kali bukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi wa idh yarfa'u Ibrahim, Ibrahim itu hanya meninggikan kembali minal qawaid, dari qawaidnya, dari pondasi yang tinggal puing-puing itu, yang tinggal qawaid pondasinya, kemudian dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim beserta putranya yaitu Ismail. Yang petilasannya itu sampai sekarang masih ada, yaitu berupa maqamu Ibrahim, ada batu, yang batu itu ada telapak kaki Nabiullah Ibrahim, yang konon batu itu bisa jadi lift, naik turun untuk membangun Ka'bah. Nah, sampai sekarang itu masih ada, bisa kita lihat telapak kakinya Nabiullah Ibrahim yang ada di batu petilasannya beliau, yang kemudian kalau kita pergi haji atau umroh itu yang berada di dalam kotak yang seperti sarang burung, itu dalamnya ada batu yang di situ ada telapak kaki Nabiullah Ibrahim. Jadi Nabiullah Ibrahim hanya membangun kembali, dan petilasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ini sebagai bukti juga bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi penerus nabi-nabi terdahulu. Jadi ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa saya adalah nabi akhir zaman, orang-orang Yahudi Nasrani nggak percaya, nggak mungkin nabi itu dari Arab, karena nabi itu biasanya dari keturunan nabi-nabi. Nabi itu biasanya dari kalangan Bani Israel. Kok ini ada orang ngaku menjadi nabi yang lahirnya di kota Mekah? Maka kemudian dijawab oleh Allah bahwasanya di Makkah itu ada maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Di maqam Ibrahim ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim pernah tinggal di Mekah, dan anak cucu Nabiullah Ibrahim juga ada berada di kota Mekah.
Ini artinya apa? Betul-betul Nabi Muhammad sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi masjid yang pertama kali itu adalah Ka'bah Baitullah, yang visi dan misinya itu sudah dijelaskan Allah secara detail. Yang harusnya ini menjadi acuan kita. Kalau kita itu punya masjid, diamanai masjid, maka masjidnya harus mengacu pada visi misi yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membuat Ka'bah. Apa fungsi Ka'bah, fungsi masjid? Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa masjid itu satu fungsinya adalah masabatal linnas wa iz ja'alnal baita masabatal linnas. Jadi masjid ini harus punya visi, punya tujuan untuk tempat kumpulnya manusia. Masjid ini harus menjadi rumahnya kita. Masjid ini harus menjadi rumahnya kaum muslimin. Orang yang beriman itu ya rumahnya di masjid. Kata Nabi SAW, al-masjidu baitu kulla mu'minin. Masjid itu adalah rumahnya orang yang beriman. Ibu-ibu kalau di rumah rasanya betah betul. Betah. Kita itu kalau di rumah, cirinya rumah kita itu kalau kita masuk itu rasanya nyaman, rasanya betah. Kita misalnya tinggal di hotel yang fasilitasnya luar biasa, meskipun enak dijamu, tapi rasanya nggak seperti rumah kita sendiri. Tapi betah. Kalau nggak bayar betah. Tapi kalau suruh bayar itu yang jadi nggak betah. Jadi sebaik-baiknya hotel atau tempat orang lain dibandingkan dengan rumah kita sendiri masih tetap nyaman rumah sendiri. Nah itulah gambaran. Kata Rasulullah, al-masjidu baitu kulla mu'minin. Masjid itu adalah rumahnya kita orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada ikan itu kan rumahnya di air, komunitasnya ada di air. Kira-kira kalau ada ikan, kalau sudah di wajan, kira-kira ikan yang mau apa itu? Ikan atraksi, sebentar lagi dimakan. Artinya apa? Kalau kita sudah jauh dari masjid, itu ada kemungkinan kita itu sebetulnya sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hati maupun pikiran. Makanya sebelum kemudian kita dimatikan hatinya, mari kita jadikan sebagai orang yang rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi seorang yang terhadap masjid itu punya kerinduan. Punya kerinduan. Kerinduan itu apa? Ya rasanya kalau seminggu nggak ke masjid, rasanya kangen. Rasanya ada sesuatu yang ganjel di hati. Kalau sehari nggak ke masjid, rasanya kok rindu, kangen. Ada sesuatu yang hilang. Itu namanya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah, termasuk ibu-ibu. Karena perintahnya Quran itu warka'u ma'ar raki'in. Jadi rukuklah, sholatlah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Artinya apa? Ya sholatnya berjamaah. Baik laki maupun perempuan, itu hukum dasarnya di dalam Quran, sholatnya berjamaah. Nah, Ustaz, kan ada hadis yang mengatakan bahwa perempuan itu bagusnya sholat di rumah. Bahkan di rumah itu sholat di kamar. Bahkan kamar yang paling privasi. Itu sebetulnya hadis dalam rangka
menjaga harkat martabat kaum wanita. Tapi perintah dasarnya di dalam sholat warka'u ma'ar raki'in wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi sholatnya berjamaah, sholatnya di masjid. Kenapa? Karena dengan ibu-ibu ikut ke masjid, maka pasti secara otomatis anak-anak juga ikut ke masjid. Ketika ibu-ibu ke masjid, maka secara otomatis bapak-bapak juga mudah ikut ke masjid. Apalagi misalnya ibu-ibu, bapak ibu ke masjid, kemudian rasanya mesra gandengan ke masjid, itu tetangga rasanya iri. Itu kok ibu-ibu tetangga kita ke masjid aja gandengan, mengini. Jadi apa? Orang yang kemudian ke masjid rasanya damai, rasanya bahagia, pengen niru siapapun. Nah, ini diantara perintahnya Quran, bahwasanya jadikanlah masjid ini sebagai rumahnya kita. Al-masjidu baitu kulli mukmin. Masjid itu adalah rumahnya kita sekalian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi masjid yang pertama sebagai institusi tempat kumpulnya siapa saja. Manusia kumpul di masjid. Yang kedua, fungsinya masjid itu wa amna, menciptakan rasa aman. Jadi jangan sampai masjid seperti masjid di zaman Rasulullah, ada masjid yang namanya masjid diror, masjid yang untuk ngadu domba para sahabat, namanya masjid diror. Jadi masjid itu untuk nyaingi Rasulullah, untuk mengadu domba para sahabat. Nah, jangan sampai masjid harusnya kemudian memberikan pengayoman kepada siapapun. Jadi menciptakan rasa aman. Aman itu maknanya kalau ada tetangga masjid, sekeliling masjid tidak bisa makan, maka orang masjid, ahli masjid harus ikut memikirkan. Kalau ada tetangga masjid, umat Islam atau siapapun itu sakit mau berobat susah, maka orang masjid harus punya kepedulian. Ini namanya wa'amna. Jadi masjid sebagai sumber pilar peradaban, menciptakan keamanan, aman di dalam segala apapun. Jadi masjid menjadi pilar peradaban. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian fungsi masjid ini sebagai tempat untuk sholat, yaitu di sebelahnya maqam Ibrahim. Kemudian tempat untuk lit-taifin, untuk tawaf, tapi ini fungsi hanya ada di Baitullah. Baru yang terakhir Allah sampaikan masjid itu fungsinya sebagai tempat untuk ruku dan sujud. Jadi ruku dan sujud itu justru di dalam ayat tadi surat Al-Baqarah difungsikan atau dijelaskan sebagai fungsi yang terakhir. Tapi kadang-kadang kita punya masjid menjadikan ruku dan sujud sebagai tujuan utama, setelah itu masjidnya dikunci. Nah, ini yang salah. Jadi masjid harusnya bisa diakses 24 jam. Karena apa? Karena fungsi masjid yang pertama masa batal linnas, tempat kumpulnya manusia. Jadi bisa diakses kapanpun. Ada orang butuh misalnya malam-malam lagi sumpah pengen tahajud, gampang ke masjid. Siang hari mungkin lelah, capek bekerja, mau istirahat sambil ibadah, bisa ke masjid. Kadang-kadang kita miris, jam setelah waktu sholat langsung masjid ditutup, langsung dikunci, sehingga orang mau mengakses saja susah. Nah, ini sebagai kritik kita, harus dikembalikan kepada fungsi masjid yang sesuai dengan apa yang
diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di akhir kajian ini kami mengharap untuk doa sekali lagi khususnya kepada Ibu Dian Arofisma yang sedang diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, dan untuk khususnya ahli kubur keluarga besar Ibu Suryati, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah oleh Allah, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bermunajat, berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat beliau diijabah, dikabulkan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina bihi min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma usil thawaba ma qara'na minal qur'anil 'azim wa man sabbahna wa mastaghfarna wa man sallayna ala sayyidina Muhammad hadiyatan syamila ila hadrati habibikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal qurra wal huffaz wal mufassirin wal muhaddisin wa jamil malaikatil muqarrabin, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhususan ila abdikal fakir Bapak Haji Abdul Hamid wa Bapak Haji Abdul Manan wa Bapak Tawijoyo Suratno wa Bapak R. Hernowo wa Bapak Heru Sudibyo wa Bapak Haji Hernadi wa Bapak Amin Budiman wa Bapak Sumarno wa almarhumah Ibu Waini, almarhumah Ibu Rusmila, almarhumah Ibu Haja Saila Sumina, almarhumah Ibu Roro Widianti, almarhumah Ibu Haja Kuntari, Ibu Haja Suleha, almarhumah Ibu Mustia, almarhumah Ibu Sutita, almarhumah Ibu Haja Suci Wahyuni, almarhumah Ibu Asbia, almarhum Bapak Haji Joyo Rustam, wa almarhumah Ibu Hastuti Luhuri, wa almarhumah Ibu Endang Herawati, wa usulihim wa furu'ihim wa faradahu dzunubahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhawlahum wa ghsilhum bil ma'i was salji wal barad kama yunqal thawbul abyad min ad-danas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma nawwir qabrahum ya Allah kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu kurang dan lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.